Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang mahasiswi di Kabupaten Pangkep tewas tenggelam saat mencari kerang di sungai. Setelah 2 hari pencarian, jasad nelayan rumput laut yang tenggelam di perairan Bajo, Kabupaten Bone akhirnya ditemukan. Petugas pajak tengah menyelidiki arisan 2, miliar rupiah di Makassar yang sempat viral di jejaring sosial. Kita ke informasi pertama, nasib malang menimpa seorang mahasiswi di Kabupaten Pangkep. Korban tewas tenggelam saat mencari kerang di Sungai Pangkajene. Warga berkerumun di sekitar Sungai Pangkajene, Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Minasatene saat berlangsungnya pencarian mahasiswi yang tenggelam. Setelah beberapa jam, korban bernama Nur Israhmi berusia 20 tahun akhirnya ditemukan di dasar sungai dengan kedalaman 7 meter. Warga mencoba menolong dan membawanya ke Puskesmas Kalabirang. Namun karena tak kunjung sadarkan diri, korban lalu dibawa ke RSUD Batara Siang Pangkep untuk tindakan lebih lanjut. Namun sayang, nyawa korban tak tertolong. Sebelum tenggelam, warga sempat melihat Nur Israhmi turun ke sungai. Diduga korban akan mencari kerang di dasar sungai. Namun berselang beberapa menit, korban tiba-tiba tak terlihat lagi. Warga ingin menolong korban, tetapi karena takut terjadi kesalahpahaman, akhirnya warga memanggil orang tua korban terlebih dahulu. Korban ditemukan sekitar 20 meter dari lokasi terakhir korban terlihat. Korban turun ke pinggir sungai dan alasan untuk mencari kerang. Jadi kurang lebih 15 menit kemudian korban kelihatan seperti tenggelam sehingga saksi yang melihat mau menolong, akan tetapi takut jangan sampai dikira dan pihak keluarga nanti menyangka bahwa dia yang menenggelamkan atau bagaimana, sehingga saksi mendatangi dulu rumah korban, menyampaikan ke keluarganya, lalu kemudian ke TKP untuk menyelam dan melakukan pertolongan. Korban sempat berpamitan keluar rumah, tetapi tidak bilang akan mencari kerang di sungai. Nur Israhmi juga diketahui baru sepekan keluar dari rumah sakit jiwa dan baru pertama kali mencari kerang di sungai ini. Korban ada kelainan karena itu ada beberapa tanda-tanda. Menurut tetangganya, baru sekitar seminggu yang lalu keluar dari rumah sakit. Kalau untuk mencari itu kerang itu baru pertama kali atau sering? Untuk warga di sini memang sering ditempati untuk mencari baja-baja, tetapi korban ini baru pertama kali ke tempat ini. Usai dievakuasi, jasad korban disemayamkan di rumahnya, kemudian akan dimakamkan di pemakaman Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Sementara itu, jasad nelayan rumput laut yang tenggelam di perairan Bajo, Kabupaten Bone akhirnya ditemukan. Jasad korban ditemukan 20 meter dari lokasi pertama hilang. Usai 2 hari melakukan pencarian, tim SAR gabungan akhirnya menemukan jasad Ahmad Neng, seorang petani yang tenggelam di perairan Bajoe, Kabupaten Bone. Dalam pencarian ini, tim SAR gabungan menggunakan perahu karet. Mereka mendatangi wilayah lintasan nelayan ikan dan rumput laut. 3 anggota tim SAR gabungan pun dikerahkan untuk menyelam ke dasar laut. Setelah melakukan pencarian selama 4 jam, tim SAR gabungan menemukan jasad korban 20 meter dari lokasi pertama korban hilang di kedalaman 7 meter. Korban ditemukan dengan jarak kurang lebih 20 meter dari lokasi kejadian, dan tim SAR gabungan telah melakukan penyelaman yang terdiri dari 3 orang, yaitu dari SAR Brimob 1 orang,
Basarnas 1 orang dan BPBD Kabupaten Bone 1 orang. Jasad korban kemudian dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk selanjutnya disemayamkan di rumah duka Kecamatan Tanete, Riatang Timur. Sebelumnya pada 28 Mei 2023, Ahmad Neng diduga tenggelam di perairan Bajwe. Kapal korban ditemukan oleh nelayan setempat di lokasi penangkaran rumput laut tanpa awak. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bone. Kita beralih ke informasi lainnya. 2 terduga pelaku pengeroyokan terhadap Bribda Erwin Maulana, anggota Ditres Narkoba Polda Sulawesi Selatan, diamankan di Mapolres Sidrap. Video pengeroyokan terhadap Bribda Erwin Maulana, anggota Ditres Narkoba Polda Sulawesi Selatan, beredar luas. 2 pelaku yang diduga melakukan pengeroyokan terhadap anggota polisi itu diamankan di Mapolres Sidrap, Selasa 30 Mei 2023. Dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh Arya dan Edi bermula saat anggota Ditres Narkoba Polda Sulawesi Selatan melakukan pengembangan kasus narkoba di Kecamatan Dua Pitu, Kabupaten Sidrap. Terduga pelaku penyalahgunaan narkoba, Ansu, yang sudah diamankan, tiba-tiba berteriak minta tolong. Warga yang mendengar langsung berdatangan membawa balok dan parang. Salah satu daripada pelaku tersebut teriak dan meminta tolong kepada teman-temannya ataupun warga yang ada di sekitar, sehingga sekitar kurang lebih 30 warga masyarakat yang ada di sana mendatangi petugas dan kemudian membawa berupa balok, kemudian ada yang membawa parang, sehingga melakukan upaya menghalang-halangi petugas dan kemudian melakukan penganiayaan terhadap petugas di lapangan. Ansu sempat ikut menganiaya anggota polisi itu sebelum akhirnya melarikan diri dengan melompat ke sungai. Namun berhasil ditangkap oleh personil Polsek Dua Pitu. Usai pengeroyokan terjadi, anggota polisi itu kemudian melapor ke polsek terdekat. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Sidrap. Puluhan mahasiswa berunjuk rasa di kantor Bupati Pindrang. Dalam unjuk rasa ini mereka meminta pemerintah daerah memberantas peredaran minuman keras yang semakin marak. Namun dalam unjuk rasa ini, pengunjuk rasa nyaris bentrok dengan Satpol PP yang berjaga di gerbang masuk. Selasa siang, kantor Bupati Pindrang digeruduk puluhan mahasiswa. Mereka datang untuk menuntut pemerintah daerah segera menghentikan peredaran minuman keras yang kian marak di bumi Lansirang Pindrang. Demonstran menilai peredaran miras dapat mengancam eksistensi generasi muda. Di samping itu, miras juga dinilai menjadi salah satu sumber kriminalitas. Namun, sayangnya dalam unjuk rasa ini, demonstran dan Satpol PP nyaris bentrok. Hari ini ada 3 tuntutan. Yang pertama yaitu bebaskan Kabupaten Pindrang dari minuman beralkohol yang merusak generasi muda. Adanya akar dari sebuah kejahatan. Contohnya itu KDRT biasanya bermula dari mabuk. Melakukan pemukulan, penganiayaan biasanya dari mabuk. Hal tersebut disambut baik pemerintah daerah. Pemerintah saat ini akan mengevaluasi untuk memberantas peredaran miras. Sebab kafe-kafe yang disinyalir menjual miras sering berpindah tempat, sehingga diperlukan kerjasama dari masyarakat dan juga tokoh agama. Ini memang kita perlu lakukan evaluasi kembali. Kafe-kafe ini apakah dia berizin atau tidak? Karena selama ini banyak kafe-kafe yang muncul, tapi setelah dilakukan peneguran oleh unsur pimpinan terdepan, pimpinan pemerintah maksud saya, kadang-kadang dia berhenti. Tapi setelah itu ada lagi yang pindah-pindah tempat. Sehingga memang perlu upaya pengawasan secara berkelanjutan. Usai berunjuk rasa, puluhan mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. Untuk diketahui, sejumlah tindak kriminal di Kabupaten Pindrang dipicu dari pesta miras, seperti kasus pembunuhan penghuni kos hingga kecelakaan tunggal yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia yang terjadi beberapa bulan lalu. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang.